Prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah pendidik harus mampu merancang pembelajaran yang mempertimbangkan tingkat pencapaian murid sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Dengan melakukan hal tersebut, maka pembelajaran yang bermakna dapat dirasakan manfaatnya oleh peserta didik itu sendiri. Pembelajaran yang bermakna merupakan pembelajaran yang dipahami utuh oleh murid, memahami keterhubungan antara tiap potongan pengetahuan mereka ke dalam keseluruhan konsep, serta dapat menghubungkannya dengan kehidupannya sehingga terus bermanfaat bagi mereka. Menyertakan kegiatan yang menyenangkan dalam pembelajaran adalah salah satu cara meningkatkan motivasi belajar murid, sehingga pendidik harus mampu membuat pembelajaran yang lebih bermakna lagi dan menyenangkan bagi mereka sehingga dapat meningkatkan pencapaian akademik mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Afia Zakia Mohtar, SPD MPD dari SMA Negeri 4 Makassar. Dalam video pembelajaran inovasi saya, yaitu berjudul Pemanfaatan Teknologi dalam Asesmen Formatif terhadap Student Speaking yang menyenangkan, efektif, dan efisien. Semoga bermanfaat. Ini kita mencoba untuk belajar kembali simple test ya, bagaimana membuat kalimat pertanyaan. Seiring dengan proses pembelajaran, asesmen merupakan kesatuan dalam pembelajaran. Asesmen sangat perlu disiapkan untuk memberikan informasi dan umpan balik kepada guru dan peserta didik. Asesmen sangat perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Pendidik sebaiknya memberikan berbagai berbentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Selanjutnya, asesmen merupakan kegiatan guru selama rentang pembelajaran untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Pendidik dan proses pembelajaran di dalam kelas semakin berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan munculnya pemikiran kritis yang ditujukan kepada para pendidik di Indonesia untuk lebih jeli dan teliti dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan zaman ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah asesmen atau sistem penilaian yang ada di Indonesia. Peserta didik hidup di zaman teknologi yang sangat berkembang, sehingga mereka dengan mudah memanfaatkan dan mengoperasikannya. Melihat kondisi tersebut, pendidik dapat memberikan penilaian yang efektif dan efisien atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Okay, well students, have you understood about W expression and yes equation? Sudah paham sekarang tentang W expression dan yes equation? Okay, alhamdulillah kalau begitu. Now I'm going to give you a practice or assignment. Sekarang saya akan memberikan latihan ya. Latihannya itu dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Dalam proses belajar bahasa Inggris, terdapat 4 kemampuan penting, yaitu kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Kemampuan mendengarkan dan membaca termasuk dalam kategori receptive skill atau kemampuan menerima input. Sedangkan berbicara dan menulis termasuk dalam
productive skill atau kemampuan menggunakan bahasa. Berbicara merupakan cara untuk berkomunikasi secara lisan untuk menyampaikan ide atau pendapat kepada sesama. Oleh karena itu, 4 pembelajaran ini sangat perlu diberikan penilaian. Sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, ada beberapa hambatan dan masalah dalam memberikan penilaian speaking siswa. Di antaranya yaitu 1. Siswa membutuhkan waktu dalam menyusun kalimat untuk percakapan atau dialog. 2. Siswa merasa malu ketika berada di depan kelas untuk melakukan percakapan atau dialog. 3. Guru membutuhkan banyak waktu untuk menilai satu persatu siswa atau kelompok ketika melakukan percakapan atau dialog. Berdasarkan hambatan tersebut di atas, maka salah satu solusi yang bisa saya berikan yaitu pemberian asesmen formatif lewat penilaian speaking siswa, yaitu siswa dapat membuat video percakapan dialog yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian mereka mengirimkan video tersebut baik lewat YouTube maupun lewat link drive yang saya bagikan. Yang ketiga, penilaian dilakukan oleh guru lebih efektif dan efisien, sehingga siswa dapat melakukan percakapan lebih fleksibel lagi, menyenangkan, dan tanpa malu lagi. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai inovasi penilaian asesmen formatif terhadap student speaking yang pastinya menyenangkan untuk siswa serta efektif dan efisien untuk guru melalui teknologi. Nah, berikut contoh tugas percakapan siswa lewat pengumpulan video pada akun Drive. Selamat menikmati dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Febriani, but my friends call me Feby. I study at Senior High School for Makassar. I like singing and listening to music since I was little, because that made me so happy. I sing regularly every day, so that my voice become melodious. Who is she? She is Febriani. Where is she school? She went to school at Senior High School for Makassar. What is she like? She likes singing and listening to music. Why does she like to sing? Because it makes she happy. When does she like to sing? Since she was little. How do she has a melodious voice? She sings regularly every day, so that her voice becomes melodious. Okay.